Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat Depok yang kekasih dalam Tuhan, lewat sapaan pagi bersama Gereja Toraja, Jemaat Depok edisi Jumat 6 Mei 2022. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kembali kami bersyukur kepadamu sebagai umat yang senantiasa Engkau berkati. Hati kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi bagian kehidupan rohani dan sumber sukacita bagi kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dapat membaca secara pribadi setelah renungan ini selesai. Dan yang menjadi nats dari bacaan kita adalah pada ayat yang kedua dan 17. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Tema renungan harian Toraya hari ini, menanti kemenangan akhir, untayan atu kasundunan. Kita sering mendengar ungkapan tim olahraga membuat kejutan besar pada menit-menit terakhir. Akibatnya, para penggemar dan lawannya dipenuhi ketegangan ketika pertandingan menjelang selesai. Para penggemar semakin bersemangat memberikan dukungannya, dan sebaliknya, lawan mereka semakin was-was menanti berakhirnya pertandingan. Bacaan hari ini menggambarkan tanda-tanda menuju puncak kemenangan orang-orang beriman. Diberitakan bahwa anak domba membuka 6 materai atau segel, sehingga rahasia masa kini dan masa depan dibuka kepada Yohanes. Materai 1 menggambarkan penguasa yang merebut kekuasaan dan kemenangan. Materai kedua tentang peperangan. Materai ketiga tentang kesulitan ekonomi serta kebutuhan hidup. Materai keempat tentang pembunuhan, kelaparan, dan sampar yang dahsyat. Materai kelima tentang permohonan para martir yang masih tertunda karena waktu akhir zaman belum tiba saatnya. Materai keenam tentang teriakan para raja, penguasa, dan semua yang melawan Allah karena tidak mampu menahan penderitaan yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Masa depan dunia dan orang percaya ada dalam rancangan dan penetapan Sang Anak Domba. Hukuman atas dosa bagi para penindas dan yang mengacaukan orang percaya nampak melalui berbagai tanda dan gejala alam yang mengerikan. Pendosa dan pelawan Kristus akan mengalami penderitaan. Bisa kita baca pada ayat ke-13 sampai ke-16a. Sementara orang percaya yang tetap taat, setia, dan sabar dalam kebenaran Kristus, walau menanggung penderitaan sambil menantikan Sang Anak Domba, akan menikmati sukacita surgawi bersama dalam dunia baru
milik Allah. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau mengizinkan kami menyambut hari yang baru setelah kami beristirahat semalam. Terima kasih, kami pun disambut oleh firman-Mu yang mengatakan menanti kemenangan akhir. Kami adalah orang-orang yang senang menanti kemenangan akhir. Tolong kami, peliharakan kami, bagaimana kami tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Terima kasih untuk Penatua Elim Papalangi Popang yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan di dalam pelayanannya. Bapa di surga, banyak hal yang mensukacitakan hidup kami. Kami berdoa buat yang berulang tahun, Paul Alexander Mantong, dan saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan menyertai mereka bersukacita dalam pertambahan usia ini. Begitu juga setiap keluarga yang hari ini adalah hari pernikahan mereka. Buat mereka bersukacita dan terus merasakan kehadiran Allah dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa buat jemaat yang bergumul karena berbagai hal, mereka yang sakit, terkhusus kami berdoa buat Opa Palimbong yang kondisi fisik melemah. Kasih setia Tuhan menyertai dia dalam kelemahan. Kiranya dia senantiasa kuat dalam iman. Kami mendoakan Mama Retsa yang sedang menjalani kemo hormonal. Kasih setiamu menguatkan dia Tuhan untuk terus memandang kepadamu. Kami mendoakan Dr. Evi Tandirirung, Bapak Rio Adi Wijaksono yang juga dalam perawatan karena kanker. Tuhan memberkati setiap kemoterapi dan perawatan-perawatan lain yang mereka terima. Kiranya oleh kasih setia Tuhan mereka akan tetap kuat, terpelihara dalam iman percaya. Dan semua saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tetap teguh dalam iman dan Tuhan menyembuhkan pada waktunya. Tuhan, kami berdoa buat segala aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Terkhusus kami berdoa buat pernikahan saudara kekasih kami, Ferdinand Sampe dan Cindy Merisia, yang hari ini dilaksanakan di Uluwatu, Bali jam 4 sore nanti. Tuhan memberkati segala prosesi pernikahan boleh berjalan dengan baik, dan keluarga yang baru dibentuk ini terpelihara dalam cinta kasih Allah. Semua majelis gereja yang bertugas dan keluarga yang hadir, bahkan jemaat yang hadir, Tuhan memberkati semua. Demikian juga kami mohon kasih penyertaan Tuhan buat semua anggota jemaat dalam cuti panjang libur bersama pada saat ini. Kiranya dapat diisi dengan hal-hal yang baik bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Oh Tuhan Bapa di sorga, peliharakan kami hari ini dalam segala aktivitas hidup kami. Kasih setia pemeliharaan Tuhan kiranya bersama dengan kami. Demi Kristus kami berdoa, bersyukur dan berharap kepadamu. Amin. Saudara-saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan pertolongannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.